Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di STC TV yang selalu mengedukasi dan menginspirasi. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu penyakit yang berhubungan dengan prostat, yaitu suatu penyakit yang dikatakan salah satu penyakit ganas yang sering menyerang laki-laki, yaitu kanker prostat. Nah, supaya kita tahu lebih lanjut apa itu kanker prostat, maka akan kita bahas bersama ahlinya, yaitu Profesor Dr. Sutoyo, dokter spesialis urologi konsultan. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Oke, sehat-sehat nggak, Prof? Alhamdulillah sehat-sehat. Iya, seperti tadi yang kita bahas di awal, Prof. Jadi kali ini kita akan membahas kanker prostat yang dikatakan kanker yang cukup sering menyerang laki-laki. Nah, sebetulnya apa itu, Prof, kanker prostat? Ya, kanker prostat adalah suatu keganasan daripada prostat itu sendiri. Jadi penyakit prostat ada namanya prostatitis karena infeksi, ada pembesaran jinak namanya benign prostatic hyperplasia, dan ada juga kanker prostat. Jadi kanker prostat ya itu kanker pada kelenjar prostat, dan itu merupakan kanker ganas yang nomor 2 pada laki-laki. Nomor 1 adalah kanker paru-paru, nomor 2 adalah kanker prostat, yang nomor 3 adalah kanker kolorektal. Itu makanya kanker prostat adalah salah satu daripada kanker pada laki-laki yang nomor 2. Nomor 2, iya. Ya. Jadi memang pada prostat ini ada beberapa penyakit seperti BPH atau pembesaran prostat jinak, kemudian ada infeksi pada prostat atau prostatitis, dan ada keganasan prostat, yaitu kanker prostat. Tadi sempat dikatakan bahwa kanker prostat ini merupakan kanker yang paling sering pada pria, nomor 2. Nomor 2, ya. Kira-kira angka kejadiannya sendiri berapa, Prof, untuk kanker prostat ini? Itu di literatur dikatakan bahwa kanker prostat ini angka prevalensinya itu kejadiannya adalah ada 30 orang per 100.000 orang. 30 orang per 100.000 orang. Berarti artinya kan ya sedikit lah itu ya. Berapa persen itu? 30 orang per 100.000 orang. Itu. Jadi memang tidak terlalu banyak memang. Ya, pada usia biasanya pada usia di atas 65 tahun. Kebanyakan di atas 65 tahun lah di atasnya. Kebanyakan begitu. Tapi apakah 50 tahun ada? 50 tahun juga ada juga. Tapi ya relatif berbicara pada yang 65 tahun. Ada juga di bawah 50 tahun juga ada juga, tapi juga prevalensinya jarang juga yang di bawah 50 tahun. Tapi yang sering adalah di atas 65 tahun, itu lebih tinggi sekitar, jadi itu 30 per 100.000 orang. Ya, jadi untuk angka kejadiannya sendiri sebetulnya tidak terlalu besar nggak, Prof? Ya. Jadi antara 30 hingga 30 per 100.000 orang begitu nggak, Prof? Ya. Dan lebih sering tentunya pada laki-laki usia lanjut begitu, Prof? Ya, di atas 65 tahun, tapi jika tidak menutup kemungkinan pada usia 50 ke atas ya ada. Dan lebih jarang lagi pada di bawah 50 gitu ya. Jarang lagi itu. Kemudian kira-kira apa saja, Prof, gejala yang dialami pada seseorang yang menderita kanker prostat itu, Prof? Gejalanya itu sama dengan penyakit prostat yang jinak atau benign prostatic hyperplasia, yaitu adalah antara lain kencing kurang lancar ya, kurang lampias, kemudian kencingnya putus-putus ya, kemudian pancarannya lemah. Kemudian ada yang namanya hesitansi, itu adalah sudah berdiri gini mau kencing tidak keluar-keluar. Jadi mau kencing itu tidak keluar-keluar, jadi sudah berdiri lama tapi menunggu tidak keluar-keluar. Bisa juga kadang-kadang juga malam sering kencing, nokturia itu sering kencing malam hari, atau juga kadang-kadang bisa juga keluar kencing sakit, atau bisa juga kencing keluar darah. Itu memang hampir seperti dengan pembesaran prostat jinak itu, sama persis itu. Jadi gejalanya sama. Sebenarnya nanti ada beberapa lab yang membedakan ini kanker atau bukan gitu. Iya. Jadi memang antara kanker prostat dengan BPH ini gejalanya hampir sama. Hampir sama persis, memang sama. Sama persis nggak, Prof, gejalanya. Cuman bagaimana, Prof, kira-kira kita membedakan dan menegakkan sebuah diagnosa bahwasanya ini adalah kanker prostat dan ini adalah BPH atau pembesaran prostat jinak? Ya, jadi pertama tentunya dari identitas pasien, tentunya laki-laki ya, jelas kan, mungkin kanker prostat itu perempuan. Yang kedua, usianya biasanya kan di atas 50 tahun. Orang yang gangguan prostat itu kan di atas 50 tahun gangguannya. Tadi ada keluhan tadi itu.
ya keluhan LUTS namanya, lower urinary tract symptom. Jadi itu mulai dari kencing susah, pancaran lemah, kencing malam sering, kemudian kadang ada kencing darah, kadang-kadang juga ada sakit kencing pada saat kencing, kemudian sering frekuensi dan sebagainya itu. Jadi itu adalah gejalanya. Jadi pertama identitasnya adalah laki-laki di atas 50 tahun kira-kira, kemudian juga ada keluhan tadi LUTS tadi itu, kemudian kita perlu pemeriksaan penunjang, antara lain kita periksa laboratorium, selain laboratorium yang sudah kita kerjakan rutin, misalnya darah lengkap, kemudian fungsi ginjal, ya kita perlu periksa namanya tumor marker. Tumor marker itu namanya PSA, prostatic specific antigen. Itu ada kriterianya, kalau lab tertentu itu ada faktor, kalau di atas 4 itu biasanya itu salah satu abnormal, dan curiga ada keganasan di atas 4 itu, walaupun belum tentu ganas tapi curiga ada kanker kalau di atas 4, nilainya 4 nanogram itu per desiliter itu dicurigai aja, tapi belum tentu kanker kan. Jadi faktornya itu, jadi pertama adalah tadi ada percandaan, kemudian ada penunjang lain adalah dengan USG, ya USG bisa USG perutnya atau USG lewat dubur atau namanya USG transrektal. Dan kemudian juga dengan rektatuse, colok dubur. Colok dubur itu akan bisa dokter melakukan itu, biasanya akan teraba ada nodul atau tidak, ada pembesaran keras atau tidak prostatnya, nodul ada tidak itu. Nah kalau biasanya ada PSA yang tinggi, kemudian pertama ada keluarnya yang sering kencing dan sebagainya tidak lulus, kemudian ada pembesaran RT rektatusenya ada nodul, ya kemudian PSA tinggi. Nah itu kemudian kalau memang demikian kita diagnosis pasti kita lakukan biopsi prostat itu. Ya, jadi untuk memastikan ya Prof ya. Ya, jadi tadi itu berkaitan. Jadi artinya adalah mulai dari usia, pasiennya, kemudian anamnesa, kemudian fisiknya adalah tadi itu kita periksa laboratorium ya, PSA-nya tinggi atau tidak, PSA-nya, kemudian juga USG-nya, ada gambaran kecurigaan atau tidak, ada kemudian dari retatusi colok dubur, ada nodul atau tidak. Setelah itu kita lakukan biopsi untuk memastikan ini kanker atau tidak. Biopsi prostat itu. Iya, baik pemirsa, jadi memang tentunya banyak serangkaian pemeriksaan yang perlu dilakukan untuk menegakkan diagnosis apakah ini kanker prostat atau pembesaran prostat jinak. Mulai dari screening keluhan, tentunya keluhan LUTS atau lower urinary tract symptoms seperti tadi nokturia, kemudian nyeri pada saat kencing dan lain sebagainya yang telah tadi disampaikan, dan tentunya untuk menegakkan diagnosis tersebut menggunakan PSA begitu nggak Prof? Tumor marker. Tumor marker. Atau penanda tumor. PSA, kemudian kalau perlu kita lakukan, harus dilakukan biopsi juga. Kalau PSA sudah curiga kanker, dilakukan biopsi, sambil juga dilakukan USG tadi itu. Ya, jadi selain PSA juga bisa dilakukan biopsi dan pengambilan jaringan begitu Prof? Ya, biopsi, ya. Kemudian untuk penanganannya sendiri ini bagaimana Prof? Apakah langsung tindakan bedah atau bisa dilakukan adjuvan terapi seperti kemoterapi atau mungkin radiasi begitu Prof? Jadi penanganan kanker prostat itu pertama dilihat dari stagingnya, ya staging itu ada stagingnya, masing-masing ada stagingnya, kemudian juga usia pasien, kemudian juga ada faktor penyakit lain atau tidak. Itu kemudian juga ini semua sangat menentukan. Jadi dari stagingnya, kemudian usia pasien, kemudian ada faktor penyakit lain atau tidak, karena ini sangat berkaitan ya. Dan kemudian juga dilakukan operasi radikal prostatektomi. Jadi mulai dari usianya, kemudian ada penyakit lain atau tidak, kemudian stagingnya kita lihat. Jadi operasi terapinya apa? Antara tadi bisa dilakukan obat-obatan, kemudian juga dilakukan terapi hormonal, kemudian dilakukan antara terapi dengan kemoterapi, bisa juga dilakukan dengan radiasi dan dilakukan radikal prostatektomi. Jadi artinya memang ada pembedahan dan non pembedahan itu ya. Jadi itu saling berkaitan tergantung dari tadi itu stagingnya, usianya, ada penyakit lain atau tidak itu ya. Jadi terapinya banyak ya. Jadi tergantung dia bisa obat-obatan bisa dengan hormonal, bisa radiasi, bisa kemoterapi dan operasi gitu. Ya, jadi memang untuk penanganannya sendiri tergantung stagingnya dan tergantung kondisi individu pasien begitu nggak Prof? Usianya juga dan usianya juga berpengaruh nggak Prof? Kemudian
untuk prognosisnya, Prof, kira-kira untuk prognosis atau prediksi tentang perkembangan penyakitnya itu bagaimana, Prof? Ya, jadi prognosis tentunya tergantung daripada stagingnya. Kalau semakin cepat itu diketahui dan semakin dini stagingnya masih staging awal gitu, ya insya Allah kalau bisa ditangani dengan baik, insya Allah hasilnya bagus. Ya, banyak pasien-pasien yang sudah diagnosis kanker prostat kemudian dilakukan terapi, jadi mulai dari itu dan alhamdulillah biasanya stagingnya awal masih bagus, ya insya Allah hasilnya bagus dan itu bisa hidup lama seperti yang lain juga sama. Tapi kalau pasien-pasien terlambat datang, ya tentunya sudah staging lanjut, ya tentunya sudah sulit lah begitu. Tapi kalau yang awal-awal, insya Allah hasilnya bagus dan bisa hidup panjang sama dengan yang lain sama hidup panjang. Jadi prognosisnya sangat baik sekali. Ya, baik. Jadi untuk prediksi perkembangan penyakitnya atau prognosisnya memang sekali lagi ditentukan dengan stagingnya dan mungkin kesimpulannya apabila sudah merasa mengalami keluhan-keluhan seperti LUTS tadi, keluhan-keluhan LUTS yang sudah dirasakan, mungkin lebih baik melakukan screening begitu ya, Bro? Iya, iya. Agar lebih cepat diketahui dan prognosisnya lebih baik. Betul. Kemudian untuk closing, Prof, mungkin ada sedikit pesan yang ingin disampaikan sebagai penutup. Ya, jadi untuk para pemirsa pemirsa, jadi untuk pasien-pasien laki-laki, orang-orang laki-laki itu ya sudah lanjut usia misalnya di atas 50 tahun ke atas, kalau ada keluhan LUTS tadi itu, lower urinary tract syndrome, yaitu keluhan daripada tadi kencingnya sulit, ya, kencing suka menetes, kencing tidak puas, pandarannya lemah, kemudian kadang-kadang kencing darah, kadang-kadang kencing sakit, kemudian malam sering berkali-kali kencing, itu namanya nokturia itu. Kemudian harus segera ke dokter supaya bisa didiagnosa dan supaya nanti seandainya itu didiagnosis kanker prostat, supaya berarti nanti supaya ketahuan stagingnya masih staging awal, sehingga supaya mendapat terapi awal, penanganan awal, sehingga ya insya Allah prognosisnya lebih bagus. Supaya lebih tahu segera, Pak? Iya, segera. Jadi nanti dokter akan menentukan ini perlu pemeriksaan ini gitu. Pemeriksaan misalnya perlu foto, perlu laboratorium yang ini, perlu biopsi dan sebagainya, itu yang menentukan adalah dokter pasti tahu. Jadi artinya itu setelah ada keluhan di atas 50 tahun, ya ada keluhan tadi itu ya LUTS tadi itu ya sering kencing dan sebagainya, ya harus ke dokter. Iya. Nanti dokter akan menentukan ini perlu pemeriksaan apa lagi gitu. Iya. Sehingga nanti jangan sampai terlambat, datang sudah staging lanjut, sehingga tentunya ya kalau dilakukan apapun tentunya ya hasilnya kurang baik, ya kan. Tapi kalau awal sudah datang, ya insya Allah prognosisnya sangat baik prognosanya. Jadi memang tidak boleh takut untuk ke dokter ya, Prof, ya? Oh, iya. Apabila sudah mengalami gejala-gejala seperti yang telah disampaikan Prof Sutoyo, karena apabila segera ke dokter, kemudian keluhannya segera diatasi dan dicari tahu apa penyebabnya, dan apabila ternyata diketahui ini ganas atau kanker prostat, bisa langsung segera diatasi, dan apabila lebih dini diketahui pasti insya Allah prognosisnya lebih baik begitu ya, Pak? Iya. Ya, mungkin cukup, Prof, atau ya, ada yang ingin disampaikan? Cukup ya. Baik, pemirsa, mungkin cukup sampai di sini perbincangan pada kali ini. Semoga ilmu tentang kanker prostat dari Prof Sutoyo ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu untuk kita semua. Oke, baik, matur nuwun Prof Sutoyo. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di STJ TV yang selalu mengedukasi dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama STJ, kita semua sehat dan cerdas.